untuk bersaing. Memang jika Conte ingin istilahnya sekadar melanjutkan persaingan yang lebih prestasi yang lebih baik lah di Liga Champions, pemain seperti Darmian ini butuh. Iya, memang Conte musim lalu sempat mengeluhkan tidak punya kedalaman skuad yang mumpuni. Ki, ada yang menarik nih. Apa sih, Kang? Abang Gitar, mainkan. Ngomongin bola tapi caranya nggak biasa, karena ini dijulitin bola. Hei, karena ini dijulitin bola, karena ini dijulitin bola. Julitin bola, kami yang julid, kalian yang dosa. Halo scorer, sahabat scorer, kembali lagi ke acara Julitin Bola bersama saya Oki Herman Dilaga dan teman setia saya. Pertama kan saya pakai nama Donjalo Yoi, sekarang. kenapa pakai Donjalo? Karena kita sekarang bahas Liga Italia. Ini mantap. Ini pasti Godfather nih. ada yang berbeda dari penampilan kita malam hari ini. Kenapa, Kak? Karena masing-masing bawa gadget. Iya, Tahu alasannya kenapa? Karena kita tidak menguasai sepak bola Italia dan mencoba menjulidin yang sebenarnya kita nggak terlalu paham sih. Maksudnya kita tahu bahwa kulit-kulitnya. Kita tahu. Tapi saya takutnya nggak apal Takutnya nih, nggak apa yang apal dikasih data oleh segala macamnya. yang dikasih produser nih. Ntar disalahin saya. Jadi ya sebelum saya membaca ada baiknya saya taruh sini. Kita ngomongin siapa? Ngomongin Liga Italia, kayak awal musim ini kan Liga Italia ini lagi banyak masalah langsung ya. Genoa 14 skuadnya termasuk berapa? 11 pemain kena Covid. Napoli nggak mau bertanding lawan Juventus. Emang negeri mafia kayaknya, banyak banget masalahnya kayak gitu. Jadi saya pikir bahwa apakah mungkin Liga Italia akan kembali di stop nih kalau kasusnya kayak gini? Kita tahu kan dia kan pertama kali yang melakukan lockdown kan buat negaranya di Eropa, di liga-liga besar Eropa ya. Ya karena memang kasusnya kita tahu bahwa Italia itu ketika awal-awalnya ketika kita awal-awal dia work from home ya. Iya. Bahwa grafiknya di Italia itu sangat tinggi kan. Iya. Sangat curam ke atas lah. Benar. Berkebalikan dengan Wuhan. Nah, itu harusnya kejadian di Italia ini harusnya menjadi pelajaran bagi kita. Harus di lockdown supaya bisa dan itu kan permasalahannya adalah ketika itulah ketidakdisiplinan anak-anak muda Italia kan penyebabnya. Dan di samping itu kan emang terkenal Liga Italia banyak orang tua emang terkenal umurnya. Jadi banyak kejadian Covid di sana. Kenapa kita bahas Covid? Karena ini berhubungan dengan bahasan kita karena Liga Indonesia sekarang kan masih di stop. Iya. Harusnya kan coba berapa bulan tuh Liga Italia untuk bisa menjadi ini. Tapi nggak menarik lah bahas Covid. Udah, kenapa sekarang Juventus yang dibahas? Apaan Juventus? Bosen. Siapa Juventus bahas udah berapa kali, 8 kali juara, mau bahas apaan? Ya udah bagus aja. Itu pemain barunya. Federico Bernardeschi. Federico Chiesa. Iya, Federico Chiesa. Iya, kenapa ke Juventus ya? Kenapa ke Juventus? Nggak ke Parma atau Sampdoria biar ngikutin bapaknya. Iya, kenapa? Chiesa Crespo, kalau main FA kan keren banget ya CM ya. Chiesa Crespo dulu ada Chiesa. Asprilla. Bukan Aeroplanino siapa? Montella. Ya, itu kan juga duet yang sangat bagus. Coba bayangin Juventus berarti kalau ada Chiesa di kanan, di depan Ronaldo, di kiri Dybala tengah lah. Di belakang di kirinya siapa? Enggak kan Pirlo pakainya 4-3-3. 4-4-2 atau 4-3-2-1. 21-nya yang dempet loh. Dia nggak suka sayap kan? Iya. Makanya dia Douglas Costa pengen dibuang, Federico Bernardeschi juga Chiesa kan bukannya sayap juga. Di sayap emang. Tapi bisa di belakang striker. Enggak, di Fiorentina kalau si Dusan Vlahovic yang ada dia jadi ke depan. Oh. Tapi bahasan kita bukan Juventus, Kang. Ini udah lama ini. Bahasan kita adalah Inter Milan. Iya, karena kan kita tapi rivalitas. Makanya kita harus bahas dari pesaingnya dulu. Kira-kira sanggup nggak Inter Milan menyaingi Juventus kalau lihat Juventus dengan Juventus pemain yang kayak gini, dengan Juventus yang masih transisi pelatih, Inter Milan saya rasa punya potensi. Potensi ada. Tapi kembali lagi apakah Antonio Conte ini
Bisa sih, bisa nggak bisa sih, tergantung Juve-nya. Kalau saya bilang tergantung Juve. Kalau tergantung Pirlo-nya sih, tentang kematangan Pirlo-nya Iya. dalam menangani ruang ganti. Iya, benar. Karena kita tahu bahwa kita baca nih pertanyaannya. Enggak, karena gini Ki, sebenarnya ada sedikit persamaan ya. Tunggu. Ini dulu bahas dulu, ada sedikit persamaan antara Juventus sama Inter Milan. Sama-sama tua. Sama-sama tua. Iya, betul. Lah Italia kan emang dari dulu kan kayak gitu. Makanya banyak yang Covid. Tapi berbanding terbalik dengan AC Milan. AC Milan sekarang mudaan. Lagi muda-muda pemainnya. Jens Hauge baru kemarin dibeli. sampai pekan ketiga ya. Iya. Nggak pernah kebobolan kan? Kalau nggak salah iya. Iya. Terusnya Atalanta juga lebih muda-muda juga. Atalanta lebih muda-muda. Ya tapi kan beda lagi bahasannya ke Inter Milan. Di Inter Milan ini adalah sejak kedatangan Conte, Inter Milan digadang-gadang menjadi pesaing terkuat Juventus. Oh benar. Itu udah kita bahas tadi. Levelnya sekadar pesaing. Pesaing benar. Musim lalu kan peringkat 2 nih. Ya semua orang juga tahu, nggak usah ditulis itu, produser nggak benar. Tapi permasalahannya adalah Inter Milan tidak bisa tampil konsisten. Memang Conte kan sempat waktu itu bilang bahwa ya kadang mereka kalah dari tim-tim semenjana. Salah. Kenapa? Risetnya produsernya salah. Kenapa? Inter tuh konsisten. Konsisten dalam inkonsistensi. Ini udah ngulangin berapa episode? Iya, biarin aja. Biar panjang-panjangin durasi. Tapi ntar kalau penonton setianya nonton bosen. Nggak apa-apa, lihat saya bosan nanti besok minggu depan ganti dah sayanya. Iya, jadi emang konsistensi Inter sering dipertanyakan apakah musim ini tetap konsisten atau enggak kan kita. Nah kan sebenarnya tantangan Inter adalah ya satu tadi pemain-pemain tua itu Ki. Iya. Yang kedua adalah kembali ketika musim lalu mereka dengan kehadiran Conte cukup optimistis lah bahwa Inter bisa bersaing di 2 kompetisi yang diikuti. Iya. Iya ya, Serie A dan Liga Champions. Ternyata Liga Champions sempat unggul atas Dortmund, atas Barcelona, tapi akhirnya peringkat 3. Nah sekarang mencoba lagi peruntungan, tapi kenapa sih pemain yang datang-datang pemain-pemain tua ya? Vidal, Matteo Darmian. Nah itu kan sebenarnya menjadi tanda tanya apakah memang Conte mencarinya pemain berpengalaman. Tapi kan kalau misalnya ini di FM, pasti boardnya kan saya kecewa dengan pembelian ini. Tidak menguntungkan. Oh nggak tergantung. Kalau sekarang kan tergantung ada plan-nya kan, ada bisnis plan-nya. Ada ya? Ada bisnis plan-nya. Yang di sini nggak ada Ki, yang versi mobile Ki. yang versi PC ada bisnis plan-nya. Versi mobile nggak ada. Ntar jadi kalau Inter mungkin atau AC Milan boleh lah beli pemain di atas 30 tahun. Mungkin ya. Saya juga nggak pernah pakai Inter sama AC Milan. Tapi kalau tim-tim kayak Ajax, Manchester United, dia pemainnya harus muda. Kalau dia beli pemain tua sedikit ntar boardnya marah. Oh, oke. Jadi kembali itu. Ya. Kenapa Conte membutuhkan Kolarov? Kenapa Conte membutuhkan Vidal, Darmian? Sementara ya dia lah dia mendatangkan Achraf Hakimi yang masih muda. Yang menarik kan sebenarnya ini Darmian itu kita tahu kan di MU aja jadi pelapis ya back sayapnya ya. Pelapis ketiga kayaknya. Pelapis ketiga lah. Pokoknya. Banyak banget. Ya, dulu siapa sih? Dia setelahnya Antonio Valencia. Bukan yang pemain Belanda itu. Daley Blind. Daley Blind. Dia kalau itu setelah Daley Blind pilihannya setelah Luxona. Tapi ternyata Ki kalau gua lihat nih Ki ya. Iya. Sekarang pakai gua. Iya, boleh. 2 minggu lalu pakai saya. Gue lihat Matteo Darmian ini justru di strateginya Conte nggak bakal jadi back sayap. Kenapa? Sebenarnya dia di Torino kan jadi back sayap. Torino kan 352 yeah. Tapi dia back sayap. Back sayap kanan kan? Iya. Karena udah ada posisi si Hakimi. Iya, susah sih buat susah kalau Darmian dengan usianya kemungkinan dia akan bukan head to head ya, maksudnya head to head di internal dengan De Ambrosio. Oh iya, De Ambrosio juga tadinya di kanan. De Ambrosio kan jadi, kanan ya, jadi Kolarov juga ditarik lebih ke dalam. Nah menurut gua sih ini jadi pelapis lagi dong? Enggak. Enggak. Darmian? Enggak. Ya dia kan nggak mau di kanan karena dia takut dihakimi. Iya, takut dihakimi. Tapi dia juga nggak bakal di Ambrosio kan? Nggak di Ambrosio. Udahlah, apaan sih bercandanya garing. Enggak, maksud saya gini. Kalau dari segi kemampuan membaca bola, Darmian itu lebih bagus. Darmian itu defensifnya bagus. Lebih bagus. Makanya secara untuk membaca bola, Darmian itu lebih bagus daripada De Ambrosio. Oke. Terus dan yang lebih menguntungkan dari seorang Darmian itu kembali ke yang tadi bilang. Dia di Torino jadi pemain sayap. Iya. Jadi secara versatilitas bisa di mana aja. Bisa di mana aja. Bahkan di sayap kiri juga bisa kan ya. Sayap kiri di bangku cadangan dia juga siap kayaknya kan. Dengan kalem gitu. Dia enggak banyak apa-apa. Enggak banyak apa-apa kan. Nah, ini yang menjadi nilai lebih karena untuk bersaing memang jika Conte ingin istilahnya sekadar
melanjutkan persaingan yang lebih prestasi yang lebih baik lah di Liga Champion. Pemain seperti Darmian ini butuh. Iya, memang Conte musim lalu sempat mengeluhkan tidak punya kedalaman skuad yang mumpuni. Iya, Darmian buat jadi rollingannya D'Ambrosio atau rollingannya yang Kolarov atau rollingannya Hakimi juga bisa sebenarnya. Bisa. Serba bisa. Iya. Dan selain itu, nah yang saya bingung ada Kolarov ini lebih tua banget. Dan dia sebenarnya kan sayap kiri. Nah, ini yang paling penting. Inter tuh butuh eksekutor tendangan penalti. Makanya beliin Kolarov. Oh, udah luka aku, Lautaro Martinez, Arturo Vidal. Semuanya lah eksekutor semua kan? Alexis Sanchez kan jarang main tapi. Christian Eriksen juga jarang main. Ya nggak tahu, tapi ya Kolarov ya itu sih menurut inilah anehnya Conte ya. Kenapa dia bisa menyulap seorang fullback menjadi center half. Iya. Kita lihat di Chelsea, Cesar Azpilicueta. Iya benar-benar. Ngomongnya gimana? Cesar Azpilicueta kan? Nah, Azpilicueta yang asalnya seorang fullback kanan menjadi salah satu trio di center back kan? Dan ini juga yang coba dilakukan Conte dengan Kolarov, D'Ambrosio dan juga Matteo Darmian. Keberadaan seorang pemain yang biasa berdaluri menyerang tentu akan punya kemampuan membaca bola yang lebih baik dan itu mungkin yang diharapkan dari Kolarov. Tapi memang menarik sekali ya, kita bingung lah kenapa diambil Darmian, kenapa diambil Kolarov, tapi kita tidak akan bingung kenapa Conte ambil Vidal. Karena kita tahu setipe gaya apa ya dengan pokretnya Vidal segala macam. Jadi saya kira bahwa Vidal salah satu pembelian yang pengen benar-benar diharapkan oleh Conte. Iya, Vidal tuh kan sebenarnya untuk pemain yang untuk pemain yang nakalnya Nainggolan masih ada kan? Nainggolan ada, teman udah jelas tidak akan main. Conte butuh pemain yang nakal sebenarnya. Di karakter permainan Conte harus butuh seorang gelandang Eran itu ada di sosok Arturo Vidal. Iya. Dia bisa box to box sih, bisa box to box juga, bisa secara tackling juga lumayan. Berarti dengan kehadiran Vidal ini lini tengah Inter Milan yang musim lalu menjadi problem dan sudah pasti itu aja kan musim lalu kan setelah Covid dia Brozovic, Gagliardini dan Barella. Musim ini otomatis sudah pasti dirombak total dengan adanya Vidal kan? Bisa macam-macam. Vidal Sensi misal. Kalau Vidal Sensi pasti ganti yang lain, ya kan? Iya, karena Vidal Sensi. Iya. Enggak Stefano Sensi. Tapi ya tetap kalau saya mau seberapa banyak Inter Milan membeli pemain dan menumpuk pemain pelapis. Iya. Juaranya udah pasti. Siapa? Juventus. Oh, yakin Juventus banget juara, Kang? Insya Allah lah. Saya ngelihat dari Pirlo ini benar-benar harus membuktikan diri lebih matang sebagai pelatih. Karena dia berapa pertandingan terakhir berharap kepada Cristiano Ronaldo buat mengubah pertandingan. Tapi mungkin itu karena tesisnya dia adalah tidak penting posisi kan. Yang penting bagaimana peran pemain di lapangan kalau tidak salah saya baca tesisnya. Ya peran Ronaldo emang sebagai S-man, pemain as, pemain joker kan. Seperti kata di film anime Kuroko Basketball, peran seorang pemain as lah yang untuk menjadi penentu tim dan itu memang diserahkan kepada Ronaldo oleh Pirlo. Udah gimana Ronaldo aja. Bahkan saya sih kalau menilai soal siapa pulang juara Inter Juventus, ya semuanya sih nggak ada yang sedominan di Spanyol ya. Kita tahu Barcelona, Real Madrid selalu di atas. Tapi ini ada banyak ini. Bahkan AC Milan pun kita tahu itu belum, kenapa bahasa Inter bukan AC Milan yang lagi naik ya? Iya. Tapi ya makanya karena memang ini juga persiapan kita menjelang derby della Madonnina. Oke. Kita ngomong ini dari Madonnina udah main. Udah main. Hasilnya gimana? Ya ini makanya kenapa kita bahas Inter kan? Kita lihat hasilnya kemarin. Mudah-mudahan kalah. Jadi kita jelas bahas Inter. Ini di-cut yang ini tadi ya. Gitu. Ya jadi gitu Ki. Jadi sebenarnya Juventus tetaplah Juventus. Inter Milan mungkin bisa mengejutkan ketika menghadapi tim besar kan. Iya. Tapi Juventus adalah tim yang selalu bisa meraih konsisten melawan tim manapun. Tapi memang jadi, Inter kecuali Milan SPAL 1929 apa SPAL berapa? Inter Milan banyak beli pemain karena memang Liga Italia cadangannya bisa 12 pemain. Bukan 9 ya? 12. Nambah dong. Emang 12. Berarti harus di FM baru harus dibeli. Yang 9 kalau nggak salah Liga Jerman. Jerman dari dulu 9. Dari dulu 9. Iya, Italia bisa 12 pemain. Jadi dia berarti udah kayak Piala Dunia ya. Dan dia sudah mempersiapkan tim buat berkompetisi di Serie A dan tim selanjutnya di Liga Champion juga Coppa Italia. Inter Milan. Iya, jadi kan banyak pemain, jadi bisa di roring-roring. Jadi nggak masalah. Juaranya tetap Juventus. Inter Milan
Juventus. Saya AC Milan deh. Di mana sih? Ya Inter Milan nggak juara, tapi Juventus juga saya nggak yakin. Saya nggak yakin AC Milan, Juventus tetap. Oke, kita lihat saja gimana. Sampai ketemu lagi dalam acara Julitin selanjutnya. Untuk ingin tahu update berita olahraga, follow Instagram Skor Indonesia.